publik pasti bertanya-tanya, kok sebelumnya ini di Polri statusnya tersangka, kemudian diambil alih menjadi saksi. Nah, ini bisa lebih dijelaskan lebih detail ini kenapa menjadi saksi kan? Halo Sobat Sindo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya David Silahoy di Sindoskop, dan bersama saya sudah ada 3 redaktur sindonews.com. Ada Mas Cipto, Mas Sunu, dan juga Mas Joni. Selamat datang kembali di Sindoskop. Hari ini Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik. Sprindik nomor 43 terkait pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata niaga batubara. Lalu ada sprindik nomor 44, ini terkait korupsi dan TPPU di PT Asabri. Lalu yang ketiga adalah sprindik nomor 45, dugaan korupsi TPPU dan pada PT Krakatau Steel Tbk. Ada 3 sprindik. Ya tentunya ini kemudian menjadi suatu langkah yang baru dari pihak Kejaksaan Agung setelah berbagai rangkaian sebelum-sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat kan sebelum-sebelumnya ada kasus ada penemuan di rumah mantan Jampitsus, ada emas 74 kilo, ada uang 543 miliar rupiah setelah dikonversi. Lalu ini juga ditemukan beberapa di beberapa lokasi, 13 lokasi juga yang digeledah. Ya, lalu tahu-tahu ada penghentian pengumpulan data di daerah oleh kejaksaan. Tahu-tahu ada bukan pelimpahan, tapi lebih kepada pengalihan ya. Pengalihan kasus besar ini ke kejaksaan. Akhirnya keluarlah sprindik ini. Nah, kan kemudian jadi pertanyaan juga, lah sebelumnya kan sudah ada sprindiknya dari pihak kepolisian. Penyelidikan maksudnya dan penyidikan kepolisian, apakah ini mentah nggak jadi dipakai atau bagaimana? Dan baru-baru ini juga tadi setelah dikatakan keluarin sprindik, ternyata ada dikeluarkan atau dibentuk tim khusus terdiri dari 9 mantan jaksa, mantan KPK. Jadi mantan jaksa yang pernah ada di KPK. Dan kita ingatkan bahwa dalam beberapa hari terakhir kan publik kayak mendorong untuk udah serahin ke KPK aja. Tapi ternyata langkahnya jaksa adalah dengan mengambil mantan jaksa yang pernah di KPK. Ini jadi Bau-bau KPK ya. Ya ini jadi apa ya, pertanyaan publiknya. Bagaimana seorang redaktur melihat ini? Apakah ini memang harus dikaitkan semua kasus ini bersama-sama begitu, bahwa ini ada kaitannya atau tidak gitu? Silakan Mas Sunu. Kalau dari konferensi pers tadi ya, Pak Kapuspen Kejaksaan Agung Pak Anang Supriyatna itu menyatakan bahwa dengan keluarnya 3 sprindik ini, otomatis segala proses-proses pro justisia itu jadi kewenangan Kejaksaan Agung. Dengan hal itu, penegasan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sekarang kewenangan penuh udah di Kejaksaan Agung nih untuk menyidikan kasus 3 kasus besar yang menyita perhatian masyarakat itu. Namun ada yang menarik di sini bahwa Pak Anang bilang bahwa status Febri Adriansyah itu dengan sprindik baru ini jadi saksi. Sementara di kepolisian udah jadi tersangka. dan Pak Anang juga menyatakan bahwa meskipun udah jadi di kejaksaan jadi saksi dengan dia sprindik ini, tapi tidak menggugurkan status tersangkanya di kepolisian. Saya jadi bingung. Sama ujung-ujungnya kewenangannya ada di Kejaksaan Agung karena udah ada 3 sprindik baru ini. Meskipun Kejaksaan juga bilang bahwa akan melakukan supervisi dengan KPK dan polisi dalam hal ini Korlantas Tipikor ya. Korlantas Tipikor. Jadi masyarakat akan bertanya-tanya ini nanti seperti apa nih ke depannya, karena satu sisi di kepolisian masih tersangka, tapi di kejaksaan udah jadi saksi.
Ya. Nah, itu Mundur lagi. Mundur lagi. Dari nol lagi kan diperiksa dari berdasarkan bukti-bukti yang awal diserahkan oleh polisi itu dari periksa lagi. Jadi kita tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Karena kalau tadi nggak disampaikan update-nya juga kita juga perkembangannya kita nggak tahu seperti apa gitu. Itu Pak. Jadi kalau disimpulkan kira-kira ini terkait semua nggak ya? Pool data MBG, terus apalagi emas dan apa uang yang ada di 13 lokasi, lalu kemudian tiga kasus besar ini gitu. Ini ada kaitannya semua apa? Gimana Mas Cipto? Ya, kalau saya lihat mungkin bisa ada terkaitannya. Nah, tinggal nanti dilihat dari tim khusus itu kan terdiri dari 9 penyidik ya yang terdiri dari jaksa yang pernah bertugas di KPK. Nah, kita lihat aja integritas para penyidik ini. Gitu. Karena ini yang diperiksa ini adalah mantan atasannya nih. Ya kan, orang nomor 2 di Kejaksaan Agung nah gitu. Kita lihat keberanian dari para penyidik ini mampu tidak untuk membongkar semuanya siapa yang terlibat di balik semua ini gitu. Katanya kan mantan nih. Mantan Jaksa Agung tapi yang pernah ada di KPK. Mantan jaksa tapi yang pernah ada bertugas di KPK. Iya. Biar nuansanya agak ada KPK-nya gitu. Iya, Tapi karena, kan kita lihatnya apa? Instansi kan mestinya ya. Iya, karena memang sebenarnya sih ya idealnya itu kasus ini yang menangani KPK. Karena biar tidak ada konflik of interest di Kejagung. Karena yang diperiksa adalah orang nomor 2 di Kejagung gitu. Kalau di KPK sendiri kan memang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu pasal 10 ayat 10A itu disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan, penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan gitu. Artinya memang sebenarnya kalau di KPK ini lebih pas karena tidak ada konflik of interest gitu. Dia independen sendiri di luar dan KPK ini lengkap kan ada jaksa penuntut juga. Tadi janjinya si Pak Anang supaya ini ada independen gitu. Makanya diambil yang mantan jaksa yang pernah ada di KPK. Gimana, yakin nggak tuh Mas Joni? Independensinya jangan dipertanyakan. Ya memang harus ini ya apa kasus ini menemukan babak baru ya, drama-drama apalagi selanjutnya setelah pengalihan status dari tadinya status tersangka mantan Jampesus Febri Adriansyah kemudian dipegang sama kejaksaan menjadi saksi, kemudian muncul lagi sprindik baru, sprindik 3 sprindik tersebut, kemudian muncul lagi jaksa-jaksa yang sebelumnya berdinas di KPK sekarang dikembalikan di Kejagung ini menyelidiki, mengusut kasus tersebut dengan berbekal 3 sprindik dan saksi mantan Jampesus. Nah ini saya pikir ada drama-drama kelanjutan dari ini dan pihak Kejagung harus menjawab keraguan-keraguan publik. Publik pasti bertanya-tanya, kok sebelumnya ini di Polri statusnya tersangka kemudian diambil alih menjadi saksi. Nah ini bisa lebih dijelaskan lebih detail ini kenapa menjadi saksi kan? Kenapa tidak melanjutkan penyelidikan atau sprindik yang dari Polri gitu? Dia membuat sprindik yang baru karena diambil oleh Kejaksaan Agung. Kemudian terkait apakah ada benang merah dengan pengumpulan data yang dihentikan dari kepala kejaksaan tinggi di masing-masing daerah ini juga harus diusut, dicari nih benang merahnya. Ada nggak keterkaitan dihentikan ini dengan kasus mantan Jampesus gitu, yang sebelumnya diselidiki oleh Polri dan dialihkan ke Kejagung. Nah ini mungkin publik masih menunggu-nunggu karena ini kan baru babak awal, babak baru pelimpahan berkas, pelimpahan barang bukti, kemudian pelimpahan. Ini bahasanya tuh bukan saksi pelimpahan gitu. katanya. Iya, pengalihan. Pengalihan ya. Pengalihan itu semua ke Kejaksaan Agung. Jadi sudah ditangani sepenuhnya oleh Kejagung. Iya. Ya, karena dalam undang-undang KUHAP, di KUHAP tuh nggak ada istilah pelimpahan gitu. Sebab kalau yang namanya pelimpahan itu biasanya sudah ada tersangka, barang bukti, kemudian baru dilimpahkan sudah P21 atau itu. Tapi kalau Kejaksaan baru P21 baru ini ya. Gitu. Masuk pengadilan gitu. Nah ini memang banyak hukum proses yang kayaknya nggak sesuai. Janggal ya. Iya yang janggal gitu. Akhirnya gini, semuanya
tadinya kita udah apa maksudnya kita dengar bahwa masyarakat mendukung polisi, udah tetap aja dikejar. Siapa yang punya gini? Punya emas itu, uang itu, terus tahu-tahu ada pengalian begini langsung ragu sama semuanya. Tapi Publik memang- langsung yang bingung, lah ini gimana? Siapa yang bisa dipercaya lagi tuh sekarang itu jadinya? Aparatur negara. Gimana bagaimana masyarakat jadi nggak curiga gitu? Apalagi kalau kita Tadi aja bisa mundur. kaitkan lagi ya, sebelumnya kan ada kasus di program MBG. Itu kan dari 3 tersangka yang petingginya itu kan ada yang mantan polisi, petinggi polisi, petinggi TNI, dan ada sipil, terus juga yang terakhir ada juga polisi aktif juga, TNI aktif juga. Jadi kemudian masyarakat bingung juga. Setelah ini di kejaksaan juga ada 3 aparat penegak hukum, jaksa, polisi, itu terlibat semua di kasus yang jadi sorotan dan nilainya benar-benar fantastis kan. Kita nggak kebayang 1 kilogram emas saja segitu ya sudah. Belum pernah pegang. Ini 74 kilo tuh terus disembunyikan yang di kafe di kemarin di Klan itu kan disembunyikan ada kayak berangkas ditutup gitu kan. Kenapa harus di situ disimpan uangnya dan perhiasan? Jadi penjelasan detail tentang kasus ini kenapa dan dari mana uang itu Ini kan aja belum clear. belum. Dan polisi kemarin kan sempat menyebut bahwa akan bekerja sama dengan FBI untuk menelusuri valuta asing yang ditemukan ya, itu dari mana. PPATK juga udah bilang akan menelusuri. Ini kan juga aneh.